Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang naik untuk mahasiswa baru tahun 2000. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ugal-ugalan sudah terasa dampaknya. Sejumlah mahasiswa baru di beberapa universitas negeri mengundurkan diri. Oke guys, jadi sebenarnya nih masalah tentang apa sih? Masalah ini tuh sebenarnya akhir-akhir ini terjadi di dunia pendidikan ya, karena adanya kenaikan UKT yang gila-gilaan gitu terhadap mahasiswa dari petinggi-petinggi universitas, khususnya universitas negeri. Karena akhir-akhir ini itu yang jadi objek kenapa UKT naik itu tuh di salah satu PTN di Purwokerto, namanya Universitas Jenderal Sudirman. Kalian pasti nggak asing kan sama namanya, biasanya itu disingkat UNSUD gitu. Kabarnya UKT bagi mahasiswa UNSUD di tahun 2024 itu tuh naik 5 kali lipat. Tentunya itu kan membuat para mahasiswa di universitas itu kan marah ya, itu tuh benar-benar nggak ada aba-aba gitu, nggak ada informasi kenapa naiknya tuh segitu dan dadakan. Makanya mereka sebenarnya itu nggak sesuai banget sama SDG kita, SDG nomor 4 sih. Itu kan tentang equality for education gitu kalau nggak salah ya. Nah, SDG nomor 4 ini sendirian tuh punya visi gitu, yaitu komitmen untuk menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Nah, di situ jelas banget ya bahwa siapapun itu bisa belajar karena tidak memandang apapun itu gitu, dan kapan aja kita bisa belajar juga. Makanya itu benar-benar gak adil banget bagi para mahasiswa. Akhirnya mereka protes besar-besaran di depan gedung rektorat UNSUD, karena yang terjadi itu cuma di UNSUD guys, di UNS, di Undip, di UNES, di UIN Jakarta juga terjadi yang serupa. Universitas Sriwijaya juga sama ternyata. Kenapa sih pihak rektorat dari UNSUD itu menaikkan UKT? Nah, ternyata ini tuh mengacu pada Undang-Undang Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Oh ya guys, menurut kalian ada nggak sih kenapa ya pemerintah itu naikin UKT kita gitu? Dan apakah UKT ini tuh, kenaikan UKT itu cuma dialami oleh mahasiswa baru atau juga sama mahasiswa yang mungkin tinggal di skripsi atau kayak di tingkat akhir? Setahu pemahaman kita ya berdua tuh sebenarnya UKT itu kan memang ditetapkan dari awal, dan biaya lain yang pada dasarnya memang mengacu pada satu aturan resmi yang dikeluarkan oleh Permendikbud itu sendiri. Itu pakai aturan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri dengan Permendikbud. Nah, alasan yang kamu tanyakan itu kenapa sih UKT itu naik? Nah, itu adanya, ini kata Profesor Cici Cahandri ya, selaku pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Katanya tuh kenaikan UKT di PTN itu didasarkan karena sejumlah alasan, yaitu meningkatkan pendidikan, kemudian peningkatan biaya ekonomi, dan juga hingga adanya penerapan Merdeka Belajar MBKM ini yang akhir-akhir ini tuh memang marak sekali dilakukan oleh mahasiswa semester 5 dan ke atas gitu. Dan juga untuk kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya menjaga mutu untuk memenuhi standar mutu minimal. Dan juga pertanyaan yang kedua tentang apakah kenaikan UKT itu dialami oleh maba ataupun mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini aku pernah dengar kalau Pak Nadiem sendiri itu bilang kenaikan UKT hanya dilakukan oleh mahasiswa baru. Nah, jadi untuk mahasiswa yang sebelumnya udah masuk kuliah itu insya Allah nggak ada peningkatan UKT. Apalagi tinggal skripsi kan sayang banget ya, itu tinggal skripsi dan sisa semester sedikit lagi lah. Jadi benar-benar rugi banget sih kalau misalkan semester akhir itu juga dinaikkan UKT yang tinggi. Tapi berarti kalau misalkan emang ternyata UKT itu dinaikin juga untuk mahasiswa tingkat akhir, kayaknya bakal lebih ramai dari ini kayaknya demo-demonya. Iya nggak sih? Iya, pasti masih pakai ikutan demo nggak sih daripada kerja skripsinya. Tapi ya guys, aku ngeliat di TikTok, di sosmed lah, di TV juga kayaknya Unpad udah naikin UKT nggak sih? Soalnya yang aku lihat tuh cuma UB, yang paling rusuh UB, terus UNSUD juga kan. Itu rusuh banget kan, mereka mahasiswa sama demo. Nah, tapi di Unpad ini kayaknya mahasiswanya nggak ada deh yang kayak unjuk rasa kayak kenaikan UKT. Ya nggak sih? Iya betul. Ya mungkin di Unpad tuh nggak ada kenaikan UKT. Tapi kalau buat setahu aku ya pribadi ya, di Unpad tuh banyak yang kayak nyalahgunain KIPK. Oh iya, Iya, kali ya. ya maksudnya tuh ya maksudnya ada beberapa gitu. Soalnya aku tahu tahunya dari itu dari sosial media ya. Kayak misalkan dari X ataupun dari Instagram atau dari lingkungan sekitar pun mungkin aku tahu ya tentang gimana penyalahgunaannya gitu. Mereka tuh nyalahgunainnya tuh dalam bentuk kayak misal kita dapat dana dari KIPK sekian, misal ya katakanlah 5 juta per semester gitu. Nah, tetapi dana tersebut bukannya kita gunakan untuk pendidikan sebagaimana harusnya, tapi kita malah pakai itu kayak misal kita buat leha-leha, buat foya-foya gitu, kita pakai buat jalan-jalan atau beli iPhone atau nggak tahu lagi mana, pokoknya yang bukan kepada pendidikan tersebut gitu. Jadi ya gimana ya, penyalahgunaan dana itu ya itu harus tepat sasaran gitu. Mungkin di batch selanjutnya yang KIPK selanjutnya mungkin ada program tepat sasaran kepada penerima KIPK gitu. Jadi yang mendapatkan dana KIPK tersebut ya orang benar-benar orang yang
kurang mampu gitu, bukan dari orang yang memasukkan identitasnya untuk mendapatkan dana PPK tersebut. Parah sih. Tapi aku dengar-dengar itu nggak di Unpad doang, ada di kampus lain. Kemarin tuh juga sempat ramai di Undip. Jadi sebenarnya aku juga dengar-dengar ya, ini aku nggak tahu faktanya gimana. Pastinya tuh katanya tuh dia memang dari awal kondisi ekonominya memang kurang, makanya dia akhirnya tuh dapat dana dari KIPK. Diterima juga jadi salah satu penerima di situ. Tapi mungkin dia merasa kurang ya dengan dana dari situ, jadi dia bekerja keras. Jadi dia bekerja di situ, dia kerja sebagai reviewer lah atau apa dari TikTok atau Instagram yang ya kalian tahu sendiri lah, kalian tahu sendiri lah ya, kalau dari reviewernya kan lumayan gede. Nah, yang aku highlight tuh di sini masalahnya kenapa dia mengumbar foya-foyanya dia itu untuk kesenangan dia, mungkin dari akun Instagramnya yang dimana semua orang tuh bisa melihat dan bisa menjudge secara langsung gitu. Walaupun ya aku juga nggak membenarkan orang-orang yang menjudge dia secara langsung itu salah kan pastinya, karena kita nggak tahu latar belakang dia kayak gimana gitu. Nah itu sih mungkin yang bisa di-highlight kenapa dia mengkomenkan hal itu. Dan pun ada juga nih orang lain berpendapat di platform X, kalau misalkan dia memang sudah settle sama ekonominya, harusnya dia mengundurkan diri dari KIPK itu. Sebenarnya ternyata bisa loh guys, kita kalau misalkan merasa sudah mampu, kita tuh mengundurkan diri, dan itu kan bisa di-rolling kepada pihak yang lain yang lebih membutuhkan kan. Nah, tapi di situ posisinya dia enggak, kata orang-orang dia di situ enggak mengundurkan diri dan masih tetap menikmati hasil dari uang berikut itu. Sangat disayangkan. Tapi banyak yang kayak gitu. Yang di luar Unpad ya. Di luar Unpad ternyata banyak, nggak cuma Unpad doang, kayak ya pasti ada aja orang kayak gitu. Iya sih. Miris sih. Harusnya ya emang ditinjau lagi oleh pihak Kemendikbud sih lebih tepatnya gitu. Pasti kan per kampus itu punya PJ dengan hal itu ya, dari pusatnya, dari Kemendikbud langsung. Tapi aku juga nggak tahu ternyata alurnya kayak gimana dan share video itu kayak gimana. Tapi aku nanya, di Unpad itu mahasiswanya itu apakah sudah ditindak, apa kayak yaudah dibiarin aja gitu, secara nggak tahu deh tuh, biarin aja gitu. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah di Unpad sendiri, dia tuh pertama kan diberi sanksi sosial dulu ya sama di-judge iya, juga ya? di-judge dulu bener-bener dipenuhin iya. lah kolom komentar Instagram, mungkin dia juga di DM yang tidak baik kata-katanya gitu. Tapi waktu itu aku terakhir lihat update-annya dari kasus dari BEM Unpad ini, dari Departemen Advokasi, itulah pokoknya aku nggak tahu panjangannya, dia mundurin diri kalau nggak salah ya terakhir aku lihat. Tapi aku juga nggak terlalu ikutin sih, jadi nggak terlalu paham. Di UI juga ada gitu. Berarti bagus lah ya, dia sadar diri, udah dapat sanksi sosial. Oke. Berarti mungkin kedepannya pemerintah tuh harus lebih selektif lagi, harus lebih kayak strict gitu kali ya, untuk milih mahasiswa yang mau dilolosin KPK sama enggak gitu. Karena kan mungkin banyak banget nih, mungkin bukan cuma tahun ini doang kali yang terjadi kayak penyalahgunaan dana KPK. Mungkin sebelumnya mungkin aku nggak tahu, dan baru tanya tuh tahun ini, dan yang ramai tahun ini gitu. Berhubung juga dengan adanya isu kenaikan UKT di beberapa PTN gitu kan. Tapi emang syarat untuk dapat KPK itu apa aja sih? Maksudnya kayak benefitnya juga apa? Karena emang kayaknya semenggiurkan itu kah KPK itu, uangnya apakah sebanyak itu, dan apa emang syaratnya nggak yang se-strict itu gitu. Jadi kayak banyak mahasiswa yang mungkin bisa memasukkan datanya gitu. Aku pernah baca sih ya tentang syarat-syarat KIPK gitu. Dulu kalau nggak salah juga pernah dapat sosialisasi pas SMA mungkin ya, soalnya ada gitu. Kalau nggak seingat aku ya, syarat KIPK itu biasanya tuh buat siswa lulusan SMA sederajat yang lulus di tahun tersebut. Kalau nggak itu maksimal 2 tahun sebelumnya lah gitu. Nah, terus juga dia lulus PTN, kalau nggak PTS yang akreditasinya tuh minimal C gitu. Jadi kalau ada yang D ya nggak bisa gitu. Terus juga mereka tuh punya potensi akademik yang baik gitu. Terus juga yang jelas itu mereka berasal dari keluarga yang ekonominya itu di bawah rata-rata atau kurang gitu. Dan juga mereka tuh menerima bantuan program Indonesia Pintar dalam bentuk KIP atau Kartu Indonesia Pintar SMA SMK yang terdata pada Dapodik dan Si Pintar. Nah terus buat syarat-syarat yang lainnya itu bisa langsung aja cek di webnya KIPK itu sendiri. Tapi bener gak sih kalau mau apply ke IPK itu emang harus kayak nyantumin slip gaji orang tua dan kayak motoin isi rumah gitu? Kayak aku pernah dengar soalnya kayak gitu. Iya benar itu harus ada surat keterangan penghasilan orang tua sama juga slip gaji, dan itu harus sampai ke pihak kelurahan karena harus ditandatangani oleh pihak kelurahan. Ya kelurahan atau kecamatan gitu, aku kurang enggak lah gitu. Berarti emang seniat itu ya orang yang emang menyalahgunakan, memasukkan kayak bisa sampai jago banget gitu, kayak bener-bener detail sampai kayak dia akhirnya dapet gitu kan, tapi aslinya mampu aja ya nggak sih? Iya karena ternyata bantuan KIPK itu nggak cuma biaya pendidikan doang. Apa aja tuh? Itu ada biaya untuk menunjang selama dia kegiatan perkuliahan, terus biaya asramanya atau tempat tinggal, terus biaya wisuda juga di provide sama pihak sana, dan juga ada biaya pribadi yang tidak melulu tentang pendidikan. Nah, sebenarnya tuh KIPK sendiri didanai semenjak maba sampai maksimal 8 semester aja. Berarti kalau lebih dari itu sendiri? Ya kayak sendiri. Oke.